Shalom, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Doa saya, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah senantiasa menyertai kita semua dan berkat-berkat-Nya senantiasa dicurahkannya. Pembacaan kita dalam Mazmur pasal yang ke-55. Demikian firman Tuhan, doa minta tolong terhadap musuh, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu, di atas tembok-temboknya dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap mereka. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku, orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik, masuk rumah Tuhan di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Sahabat-sahabat Kristus, keluarga besar Rema yang saya kasihi, Daud mengalami satu persoalan yang sangat luar biasa, menyakitkan saudara-saudara. Karena dalam bagian firman Tuhan kita baca dia mengalami satu perkara yang luar biasa, yaitu orang yang menjadi sahabat dekatnya, yang sangat dia percayai dalam hidupnya, bersama-sama selalu berjalan, bahkan temannya pergi bersama-sama beribadah, saudara-saudara. Dan apapun mereka selalu bersama-sama. Tetapi ternyata temannya ini, sahabatnya ini hampir-hampir menghilangkan nyawanya. Sahabatnya ini adalah orang yang begitu dekat. Dia tahu luar dalam tentang kehidupan Daud. Seperti itu saudara-saudara. Jadi mereka adalah sahabat yang betul-betul saling mengenal satu dengan yang lain. Dia tahu segala sesuatu tentang Daud. Tetapi dia hampir mencelakakan Daud. Dia berikhtiar untuk membunuh Daud bahkan di sini. Dan Daud merasakan satu situasi yang dia bilang serem. Dia ayat yang kelima berkata, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Saudara tahu kalau namanya rasa seram, bulu kuduk merinding, ada perasaan jantung yang berdegup-degup, gelisah,
khawatir dan berbagai macam keadaan. Kenapa? Karena nyawanya sedang terancam, saudara. Satu suasana kengerian karena dia dikepung, ya dikepung sedemikian rupa, betul-betul nyawanya berada di ujung tanduk. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara-saudara, luar biasa. Apakah Daud, saudara-saudara, tidak bisa membalas? Dia seorang raja, dia punya kekuatan, dan dia punya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bahkan dia dikenal sebagai pahlawan perang yang tidak terkalahkan. Dia panglima perang, dia pemimpin perang, dan seorang raja yang punya kuasa, kedaulatan untuk bisa memerintahkan orang-orangnya, menyelesaikan persoalan ini, membunuh orang-orang ini. Tetapi saudara, sekali lagi kita melihat di sini, ini adalah pengajaran dari Daud yang sangat penting buat kita juga. Daud tidak sibuk mencari cara untuk bagaimana menggunakan kekuatan membalas. Daud, saudara-saudara, tidak mengatur strategi bagaimana membunuh orang itu. Bahkan dia tidak ingin membalas sama sekali, saudara. Itu sebabnya di ayat 7 dia berkata demikian, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Karena dia tidak ingin membalas. Kalau bisa ada tempat di mana dia pergi menjauh, ya walaupun tidak bertemu sahabatnya itu lagi, tapi dia tidak membalas. Dia punya kesempatan membalas, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan dan segala hal untuk membalas. Paling tidak untuk mempertahankan diri, saudara-saudara. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu. Kalau boleh, dia bisa, saudara-saudara, kembali untuk tidak mengalami hal ini. Betul-betul dia ingin mengampuni sahabatnya yang baik ini, saudara-saudara. Dan itulah Daud, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dia yang memelihara engkau, karena tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah. Tidak selamanya orang benar, saudara-saudara, akan berada dalam keadaan gelisah, takut, terancam kalau dia mengalami hal-hal yang demikian. Sebuah pengajaran yang sangat indah. Seringkali, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak menyadari, saudara-saudara, bahwa kita adalah anak-anak terang, orang-orang percaya yang sudah ditebus, dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Dan ketika menghadapi persoalan-persoalan, ya saya kira tidak seberat Daud, tidak sampai nyawa kita terancam. Hanya kadang-kadang diomongin di belakang, hanya kadang-kadang, saudara-saudara, kita diperlakukan sedikit agak menyakitkan, saudara. Kita sudah kalang kabut dan berusaha minimal, saudara-saudara, dengan perkataan kita, saudara, berusaha membalas, meluapkan amarah kita, mencaci maki dan sebagainya. Itulah yang sering dilakukan, saudara-saudara. Dan kita sukar untuk mau mengampuni orang lain. Nah, saudara yang saya kasihi, padahal Yesus mengajar kita untuk mengampuni. Dia berkata kepada Petrus bertanya, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? 70 kali kah? 7 kali kah? Tuhan berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak ada batasnya. Kita harus selalu mengampuni. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal ketiga, saudara, ya, dari surat Yohanes yang pertama ayat pasal 3 ayat 15 berkata demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita mau menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita? Sedangkan saudara, ketika kita mengalami oleh saudara kita sendiri, bahkan seringkali oleh saudara kandung, saudara-saudara, kita mengalami sedikit perkataan yang tidak baik, kita mengalami tekanan dari saudara kita, maka kita sudah membalas dengan berbagai macam cara, dengan tidak bisa mengampuni,
tidak mau berbicara, bahkan saudara-saudara kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa membalas menyakiti dia. Bagaimana mau menyerahkan nyawa kita untuk orang lain kalau seperti ini, saudara? Tetapi inilah firman Tuhan berkata kepada kita bahwa seorang yang membenci saudaranya sama dengan seorang pembunuh. Artinya dia dicap sebagai seorang yang belum mengalami anugerah Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara, kalau demikian bagaimana dia bisa memiliki hidup yang kekal? Tetapi kita bukanlah orang-orang yang demikian. Kita orang-orang yang sudah ditebus, dibenarkan oleh darah Kristus. Maka ketika kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil, yang bahkan mengancam nyawa kita, atau mungkin menghilangkan penghidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, saudara-saudara, kita bisa tetap mengampuni. Dan kita bisa tetap hidup dalam damai. Kita bisa tetap, saudara-saudara, untuk mengasihi orang itu. Karena apa? Dengan kita mengampuni, dengan kita mengasihi saudara-saudara kita, maka kita memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Kita memiliki kesempatan mengalami pemulihan Allah. Kita tahu bahwa ada pemulihan di dalam Yesus Kristus Tuhan atas hati kita. Dia menyembuhkan hati yang luka. Hati yang remuk tidak akan dipandang hina oleh Allah. Kasih Allah membaharui kembali sehingga kita punya kesempatan bangkit lagi, usaha kita bangkit lagi, ada pekerjaan baru bisa kita kerjakan lagi dan hal-hal yang lain. Tetapi kalau kita dibutakan oleh kebencian, saudara, oleh kemarahan-kemarahan dalam diri, maka kita sukar melihat ada pintu-pintu yang terbuka di depan kita. Tuhan berjanji dia sudah buka pintu, tetapi kemarahan, tetapi kebencian, tetapi saudara-saudara tidak adanya saling mengasihi, tidak mau menerima orang lain dalam hidup ini, saudara-saudara, membuat kita seringkali tidak bisa melihat pintu yang Tuhan buka itu. Karena itu, saudara, Tuhan berkata, tema kita, saudara-saudara, berkata bahwa Tuhan telah membuka pintu bagi kita. Namun, saudara, jangan biarkan penghalang-penghalang itu. Ampunilah, kasihilah, karena itulah hidup kita. Itulah panggilan, untuk itulah kita dipanggil, dipilih, yaitu dikasihi untuk bisa mengasihi. Apapun perbuatan orang lain itu, saudara, tetap mengasihi, tetap mengampuni, mengasihi, dan tetaplah maju dalam kehidupan. Saya percaya kamu bisa. Karena Tuhan yang Maha Kuasa ada di dalam engkau. Roh Kudus adalah Allah yang dahsyat itu, yang mengasihi kita semua, yang mau diam di dalam kita. Dialah kekuatan kita, dialah kemampuan kita, dialah sukacita kita, dialah Roh Kristus, Roh pengampunan itu ada di dalam kita senantiasa untuk membuat kita bukan orang yang bisa mudah sakit hati, tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi mudah marah, tetapi saudara, mudah untuk mengampuni, mudah untuk mengasihi dalam kehidupan ini, karena kita hidup bukan lagi kita, Kristus hidup di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua, dan saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.